Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniasari, nomor induk mahasiswa 192100043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tarikh tasrif pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ini para sahabat yang meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi Muhammad ini merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan bagi para sahabat. Nah, sebelum jenazah Nabi Muhammad dikuburkan, sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin umat Islam. Nah, yang terpilih ini adalah Abu Bakar. Abu Bakarlah sahabat pertama yang terpilih untuk menjadi atau untuk dijadikan sebagai pemimpin umat Islam. Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan ini digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, empat pemimpin umat tersebut dikenal dengan kata Khulafaur Rasyidin atau para pemimpin yang diridhoi. Baiklah, di sini kondisi tasrih pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memerintah atau menjabat selama 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, Abu Bakar ini, Ibnu Katsir berkata bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling baik bacaannya dan yang paling mengerti tentang Al-Quran. Nah, Abu Bakar di sini dapat menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Arab yang mempertahankan lembaga-lembaga syariat yang telah berlaku semenjak Nabi Muhammad berkuasa. Nah, tindakan yang penting yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah cara Abu Bakar melakukan pemecah suatu perkara. Mula-mula mencari wahyu ke dalam wahyu Tuhan. Terus kemudian dalam sunnah Nabi, kemudian Abu Bakar bertanya kepada sahabat Nabi yang dikumpulkan dalam ruang ijtihad. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan atau melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah. Ia sangat memperhatikan keakurutan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam pembayarannya. Kemudian hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapat negara dan disimpan ke dalam Baitul Mal yang langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslim sampai habis. Lalu Abu Bakar merencanakan ekspedisi untuk mengembangkan Islam keluar Jazirah Arab ke negara-negara sebelah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun, rencana Abu Bakar yang terutama tadi tidak terlaksana karena beliau wafat pada tahun 13 Hijriah. Nah, terus yang selanjutnya ini ada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini terpilih menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar melanjutkan rencana Abu Bakar yang tidak terlaksana tadi. Tindakan yang paling utama yang dilakukan Umar bin Khattab ini adalah ikut turut aktif dalam menyiarkan agama Islam, menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun Islam. Wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin banyak. Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapat negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Nah, masalah hukum yang dihadapi juga bertambah banyak. Maka bangkitlah qadhi atau hakim untuk menangani permasalahan-permasalahan itu. Nah, pada masa Umar bin Khattab mengklasifikasikan pendapat negara menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendapatan zakat dikhususkan kepada 8 asnaf. Pendapatan khums dan sedekah dikhususkan kepada fakir miskin, baik muslim maupun non-muslim. Dan yang ketiga adalah pendapat kharaj dan sewa tanah. Nah, ini dikhususkan untuk membayar dan pensiun. Pendapat lain-lainnya dikhususkan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar. Nah, terus selanjutnya khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memerintah selama 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, kurang lebih 12 tahun. Nah, ini ketika dipilih Utsman bin Affan ini berumur 70 tahun. Nah, Utsman bin Affan merupakan orang yang pertama kali menyatukan Al-Quran dalam suatu bacaan. Utsman bin Affan juga orang yang pertama mengkhususkan kantor untuk peradilan itu sendiri. Sedangkan peradilan dalam masa dua khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab itu masih dilaksanakan di dalam masjid. Nah, terus pada 6 tahun pertama dalam masa pemerintahannya Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan ini penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar.
dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen, dan juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah. Seperti itu. Terus, oke, khalifah yang selanjutnya ini adalah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah yang keempat atau khalifah yang terakhir. Ali merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikahi putrinya yaitu Fatimah. Ali merupakan salah seorang ulama Rabbaniyin, seorang pejuang yang gagah berani, seorang zuhud yang terkenal, seorang dan ulung. Ali juga merupakan pengumpul Al-Quran dan dia bacakan kepada Rasulullah. Setelah diangkat menjadi khalifah Islam keempat, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan seperti memberhentikan pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini berlangsung selama 6 tahun, selalu diwarnai dengan ketidakstabilan politik. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib di sini tetap berusaha melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam, yaitu membenahi sistem Baitul Mal. Ali bin Abi Thalib juga mencetak mata uang koin atas nama negara Islam. Hal itu menunjukkan bahwa kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun peredaran uang koin tidak tersebar luas dikarenakan pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan singkat dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Oke, terus selanjutnya ini sumber-sumber yang dijadikan para khulafaur rasyidin sebagai rujukan atas penetapan tasyri'. Nah, ini pada masa khulafaur rasyidin sumber yang dijadikan para khilafah sebagai rujukan penetapan tasyri' adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keduanya ini disebut dengan nas atau nakal. Apabila ada masalah yang tidak jelas dan tidak ada di dalam nas, para khilafah memakai ijtihad untuk memperoleh hukum yang dicari. Jalan dalam ijtihadnya adalah berpegang teguh pada ma'akul nas dan mengeluarkan ilah atau hikmah yang dimaksud daripada nas itu. Kemudian menerapkannya pada masalah yang sesuai dengan ilahnya, dengan ilah yang dinaskan. Nah, hal tersebut dinamakan dengan qiyas. Dalam hal lain, para sahabat juga bermusyawarah dalam mencari hukum yang tidak ada di dalam nas. Kemudian mereka sepakat dalam hukum yang mereka temukan dalam suatu masalah itu, yang kemudian dinamakan dengan ijma. Oke, jadi sumber-sumber yang dijadikan para khulafaur rasyidin sebagai rujukan penetapan tasyri' itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga ini adalah ijtihad sahabat. Nah, ijtihad sahabat di sini merupakan dua ijtihad, yaitu ijma dan qiyas. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ialah lafal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas atau lengkapnya sebagai berikut. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang disampaikan oleh Rasul secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Oke, tidak ada keraguan sedikit pun di benak sahabat dalam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam berijtihad. Nah, ini karena apa? Karena Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang tak terbantahkan, keyakinan akan kebenaran dan kejujuran Nabi yang dikenal dengan luqa al-alamin. Tidak mungkin berbohong mengatasnamakan Allah dan nama Al-Quran, mematuhi Al-Quran seutuhnya, dan mengikuti metode Nabi dalam menetapkan hukum. Terus ini, yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah yang secara linguistik ini artinya cara atau jalan yang terpuji maupun yang tercela. As-sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan. Nah, sunnah di sini ada 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Nah, di sini para sahabat tidak bersifat a priori dalam menerima dan menggunakan sunnah sebagai rujukan penetapan hukum. Jadi diseleksi terlebih dahulu hanya sunnah yang diyakini validitasnya.
yang diterima dan dijadikan rujukan dalam beristihad. Nah, disinilah fungsi sunnah, yaitu sebagai penjelas kasmaran, Masya Allah kasmaran, kesamaran kandungan hukum ayat-ayat Al-Quran menjadi sesuatu yang amat vital. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ini ada ijma. Oke, ijma menurut istilah para ahli usul fikih adalah kesepakatan para mujtahid pada masa di kalangan umat Islam atas hukum syara mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ini maksudnya disebutkan sesudah Rasulullah wafat. Karena pada waktu Rasulullah masih hidup, beliaulah yang menjadi rujukan atau referensi tertinggi dalam pembentukan suatu hukum Islam. Nah, ijma sebenarnya ini secara substansif merupakan salah satu metode dalam merumuskan hukum syariat yang berpedoman pada nas Al-Quran maupun sunnah. Namun, nas yang dijadikan pedoman ijma bukanlah nas yang secara jelas dan rinci telah menentukan hukum. Secara umum, pedoman ijma adalah dalil-dalil nas yang bersifat doni. Nah, sumber rujukan yang keempat atau yang terakhir ini ada yang namanya kias. Kias yang secara etimologi ini diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kias menurut istilah ahli ilmu usul fikih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya. Karena pasti terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam ilat hukumnya. Nah, bahkan boleh diklaim bahwasanya aplikasi kias mendominasi dibandingkan metode ijtihad yang lain. Banyak sekali ditemukan fatwa-fatwa sahabat yang dirumuskan melalui pendekatan kias. Nah, mayoritas sahabat pun seringkali mengaplikasikan kias sebagai ijtihad mereka, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, para sahabat menggunakan akal pikiran yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sebagai contoh, para sahabat sepakat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah karena dikiaskan dengan peristiwa pada saat Rasulullah memilih Abu Bakar untuk menggantikan imam pada waktu sholat. Nah, dalam konteks ini sahabat mengkiaskan atau menyamakan penunjukan Abu Bakar jadi khalifah sama dengan penunjukan Abu Bakar sebagai imam sholat yang waktu itu ditunjuk oleh Rasulullah. Seperti itu. Terus ini masalah yang terjadi dalam pengambilan tasyri' atau faktor kondisional dan juga faktor situasional yang mempengaruhi tarikh tasyri' pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama ada yang namanya luasnya wilayah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Memang periode kekuasaan pemerintahan Nabi Muhammad ini hanya meliputi di Arab. Akan tetapi pada masa Khulafaur Rasyidin ini semakin berkembang luas, bahkan meliputi wilayah Arab dan non-Arab sehingga masalah muncul yang semakin kompleks. Sementara ketetapan hukum yang rinci hanya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu sangatlah terbatas jumlahnya. Nah, oleh karena itu, para khalifah menghadapi permasalahan atau persoalan-persoalan banyak yang tadinya tidak terdapat di masyarakat Arab. Contoh, masalah keuangan, cara menetapkan hukum di pengadilan, masalah pengairan, dan budaya hukum di Damaskus. Seperti itu. Terus yang kedua, ini ada yang namanya sahabat khawatir akan kehilangan Al-Quran. Karena banyaknya sahabat yang hafal Al-Quran sudah meninggal dunia dalam menghadapi perang melawan kaum-kaum murtad. Nah, terus salah satu kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar atas inspirasi Umar bin Khattab itu sebagai penasihat kekhalifahannya dalam mengatasi beberapa persoalan di atas. Ini dengan membentuk komite pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini telah berhasil dan hasil kerja komite pengumpulan Al-Quran berbentuk rekapan Al-Quran atau sebuah mushaf atau kitab. Nah, itu disimpan di rumah Abu Bakar. Kemudian mushaf tersebut diambil alih oleh Umar bin Khattab. Seperti itu. Terus langkah para Khulafaur Rasyidin dalam tasyri'. Yang pertama, apabila menemukan sebuah persoalan, mereka akan mencarinya di dalam Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ada atau tidak menemukan jawaban sebuah dari persoalan tersebut, maka mereka mencari jawabannya di dalam As-Sunnah. Apabila di kedua sumber di atas tadi tidak ditemukan jawaban dari sebuah persoalan, maka mereka akan melahirkan ijtihad dengan cara mereka akan mengumpulkan para tokoh untuk berdiskusi atau bermusyawarah, tujuannya untuk
memutuskan persoalan yang sedang dihadapi. Terus yang kedua, apabila hal itu sulit untuk dilakukan, maka melahirkan ijtihad sendiri atau menggunakan akal pikiran sendiri yang dijiwai oleh syariat Islam. Nah, ini contoh para khulafaur rasyidin dalam mengistimbat tasyri'. Nah, yang pertama, warisan kakek bersama beberapa orang saudara. Terus yang kedua tentang Sawat al-Iraq wa al-Syam, peperangan. Jadi kayak ini pada masa Nabi 4/5 dari harta rampasan perang dibagikan kepada prajurit, setelah kepada prajurit yang terlibat dalam peperangan, terus 1/5-nya baru untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dalam suatu perang penaklukan Irak dan Syam, terus Umar bin Khattab tidak membagikan harta rampasan. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini mengemukakan pendapatnya bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, di mana tidak bersikap sewenang-wenang dan masa depan umat Islam itu membutuhkan sebuah perhatian. Maka dari itu perlu menekankan sikap keadilan dan kejujuran dan kebersamaan serta kesejahteraan. Terus yang ketiga ada tentang unta yang berkeliaran. Perbedaan pendapat yang terjadi persoalan ini yakni banyaknya unta yang berkeliaran dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Apakah boleh diamankan atau tidak? Ikhtilaf hadis yang menyebutkan bahwa unta-unta itu harus dibiarkan biar ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Ketika kondisi pemerintahan mulai mengalami kegoncangan, Utsman bin Affan mengemukakan yang selanjutnya ini adalah tentang unta yang berkeliaran. Perbedaan pendapat yang terjadi dari persoalan ini yakni banyaknya unta yang berkeliaran dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Apakah boleh diamankan atau tidak? Nah, ikhtilaf hadis yang menyebutkan bahwa unta-unta itu harus dibiarkan tidak ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Ketika kondisi pemerintahan sedang mengalami kegoncangan, Utsman bin Affan mengemukakan pendapatnya bahwasanya alangkah baiknya unta-unta itu diamankan. Nah, dengan alasan tidak mungkin ada yang mencurinya. Namun sekarang dalam suasana melemahnya keamanan ini demi kemaslahatan. Terus contoh yang terakhir ini ada tentang hukuman orang yang meminum khamr. Seperti yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, ini mengkiaskan hukuman orang yang meminum khamr dengan hukuman orang yang melakukan qadzaf atau menuduh orang yang berzina, dengan alasan bahwa seseorang yang meminum minuman yang memabukkan khamr misalnya, ini akan mengigau. Jika mengigau akan mengucapkan atau ucapannya tidak bisa dikontrol dan akan menuduh orang yang berbuat zina. Oleh sebab itu, hukuman orang yang meminum khamr sama dengan orang yang menuduh berbuat zina. Nah, adapun hukuman bagi pelaku qadzaf ini adalah 80 kali didera. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.